Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang image segmentation. Nah, sebetulnya ini sudah disinggung ya secara sedikit-sedikit sudah disinggung ketika kita menceritakan tentang pengolahan citra di domain spasial maupun ketika kita membicarakan tentang color. Jadi kita sudah melihat sedikit sebetulnya tentang image segmentation. Kita mulai dari definisi ya, seperti biasa supaya kita on the same page. Jadi secara definisi, secara fundamental, si segmentasi citra itu adalah saya punya gambar nih, saya punya gambar besar R gitu ya, dan saya perlu melakukan segmentasi atau memisah-misahkan partition si R besar itu menjadi N subregion atau area kecil, R1, R2, dan seterusnya sampai Rn. Jadi contohnya di gambar yang ada di sini, kita sudah membagi gambar apel-apel ini menjadi R1, R2, dan seterusnya. Kita jadikan area-area lebih kecil gitu ya. Nah, si area-area kecil ini ada rule-nya. Nggak cuma sekedar saya bagi sesuka hati saya, tetapi ada beberapa sifat atau properti yang harus dipenuhi oleh setiap area sebagai berikut. Nah, jadi harus komplit, artinya nggak ada area yang tidak tersegmentasi dan semua region itu harus saling terpisah, tidak ada yang tidak beririsan dan seterusnya. Nah, intinya, nah ini kelima prinsipal yang harus dipenuhi oleh segmentasi yang baik ini tentu saja merupakan panduan kita sebagai rule ketika kita melakukan segmentasi. Tetapi kalau saya rangkum ya secara singkat saja, intinya ketika kita melakukan segmentasi, kita membagi area menjadi area yang homogen, dan saya tuh nggak bisa menggunakan rule yang sama every single time saya melakukan segmentasi, karena tergantung konteks, tergantung task apa yang saya lakukan. Contohnya kalau misalkan saya tuh sekedar mau menghitung nih satu-satu apelnya, mungkin hasil segmentasi yang saya butuhkan nggak perlu sesempurna ini, nggak terlalu penting apakah si apel yang terdeteksi oleh saya ini sesempurna bulat ini. Kalau saya cuma mau ngitung, saya nggak perlu sesempurna itu bentuknya, yang penting saya tahu di situ ada satu. Sedangkan jika task saya adalah menghitung besarnya si apel di sini, tentu saja pengaruh ya kalau terdeteksi sebesar ini ataupun tidak terdeteksi dengan sempurna. Jadi kita tidak bisa menggunakan pakem atau rules yang sama untuk setiap kali kita melakukan segmentasi, tergantung konteks dan tergantung task yang sedang kita lakukan. Tetapi tentu saja ada ya beberapa prinsip yang bisa digunakan untuk memisah-misahkan area pada suatu citra. Pada dasarnya yang akan di-cover di kuliah ini ada 3 ya. Jadi bisa kita bagi menjadi 2 basic konsep. Yang pertama, discontinuity atau bahwa ada sesuatu yang terputus. Jadi saya punya area lalu terputus, itu merupakan suatu indikator bahwa area homogen yang sedang saya cari itu sudah habis. Jadi saya bisa melakukan segmentasi menggunakan perubahan intensitas yang tiba-tiba. Jadi maksudnya gini loh, ini ada area, tiba-tiba berubah jadi hitam, tiba-tiba ada change. Nah itu seperti yang sudah kita sempat bahas di kelas sebelumnya, itu kan batas-batas objek itu juga bisa dikatakan dengan istilah edge. Jadi itu adalah prinsip pertama. Saya mau nyari batas-batas antara area satu dan area lainnya. Jadi justru perbedaannya itu, pergantiannya itu yang mau saya cari. Itu discontinuity. Lalu yang kedua, saya bisa pakai mindset yang sebaliknya. Instead of saya cari kapan dia berakhir, saya mau mencari kemiripan. Jadi instead of saya mikirin ini dia berujung di sini, saya mikir ini semua dalam satu beras ini nih. Ini mungkin beras ya, saya pikir ini beras. Dalam satu objek ini tuh semuanya mirip. Warnanya mirip, mungkin kalau saya pakai indikator warna ya, tidak harus warna. Mungkin teksturnya mirip, mungkin grayscale levelnya mirip. Pokoknya saya ingin mengumpulkan yang mirip-mirip, itu satu region. Jadi saya bukan memikirkan batas-batasnya, melainkan saya pokoknya mengumpulkan yang mirip-mirip. Dan di dalam itu ada 2 approach yang bisa dilakukan berdasarkan similaritas, yaitu berdasarkan distribusi nilai pixel, dan juga region. Jadi saya anggap itu area-area. Jadi kita akan lihat dalam paparan hari ini beberapa cara-cara yang bisa dilakukan menggunakan kedua mindset berikut ini. Sebagai ilustrasi, kenapa sih kita menggunakan 2 konsep tersebut? Karena kalau saya punya suatu area nih, atas dan bawah nih,
untuk memisahkan dia dari background atau dari region lainnya, saya bisa melakukan dua hal, yaitu yang pertama saya cari batas-batasnya, ini ketemu juga kan objeknya, atau saya kumpulkan dia, saya cluster dia menjadi satu benda dengan menggunakan kemiripan nilai di situ. Jadi inilah kenapa kita menggunakan dua mindset yang mungkin kesannya berlawanan untuk mencari benda yang sama, yaitu region atau objek. Jadi yang pertama kita akan bahas yang edge dulu ya, based on edge, based on garis, based on batas-batas, based on perubahan yang tiba-tiba. Coba kalau kita perhatikan gambar-gambar ini, kelihatan ya kalau kita punya objek-objek ya, kita punya objek di sini mungkin kalau manusia langsung paham ya, ini ada area bulat, ini ada kotak dan seterusnya. Dan saya ingin mendeteksi di mana sih ujungnya area. Jadi misalnya saya lagi mikirin area yang ini nih, ini tuh berakhir di mana sih, ujungnya di mana sih sampai dia berubah menjadi background. Nah, garis itu yang saya cari. Objek saya, region yang sedang saya cari itu akan berakhir ketika saya menemukan perubahan yang tiba-tiba itu. Nah, tentu saja kelihatan ya langsung dengan contoh gambar yang saya gunakan di sini, kelihatan beberapa potential issues yang mungkin muncul kalau saya berangkat dengan mindset seperti itu. Contohnya yang ini nih. Nah, ini kalau saya nyari ujung nih, nggak ada loh perubahan yang tiba-tiba di sini. Kalau saya ke kiri ada ya, tiba-tiba dari putih langsung jebret berubah menjadi abu-abu. Tetapi kelihatan di sini itu agak berubahnya pelan-pelan dan bergradien. Nah, ini gimana nih kalau saya ingin mencari edge-nya? Tidak sesimpel itu ya, tidak sesimpel mencari garisnya saja, karena ada objek-objek di gambar yang mungkin menyulitkan kita. Demikian pula dengan yang kanan inilah, ini kan putih ya, tapi kayaknya nggak ada perubahan yang mencolok sampai dia menjadi meja. Kalau manusia lihat sih tahu ya, ini bergaris ya, ini ada ujungnya ya. Tetapi kalau saya hanya berdasarkan pada nilai pixel, ini potensi problem yang bisa muncul di situ. Nah, si edge-based detection ini kita akan berdasarkan perubahan, jadi kita pelajari dengan lebih lanjut perubahan apa sih yang terjadi di ujung-ujung batas-batas objek itu. Nah, jadi untuk mendeteksi edge, kita dapat membagi, ya ini ideal ya, bahwa ada representasi edge atau perubahan tersebut yang bentuknya step. Ini ideal ya, pokoknya dari objek ini selesai, langsung jadi objek lain. Walaupun nyatanya ini sangat jarang terjadi. Atau ada yang ramp, mungkin itu sesuai ya dengan contoh yang tadi sudah ditunjukkan bahwa ada perubahan bergradasi seperti itu. Atau ada edge yang sifatnya garis, benar-benar garis, atau bisa dikatakan roof edge. Jadi kelihatan ya intensitasnya ini dari yang rendah tiba-tiba naik tinggi. Nah, ini adalah yang ideal yang sesuai dengan definisi tadi, abrupt changes. Tadinya sini langsung tiba-tiba berubah, abrupt changes. Tetapi nyatanya ini nggak selalu bisa kita dapatkan, ada yang berubahnya pelan-pelan, ada juga yang berubah lalu balik lagi. Jadi kalau kita mau mencari profil-profil perubahan ini, kita dapat menggunakan suatu intensitas profil yang seperti ini, dan bisa kita cari, kita bisa mendapatkan indikasi bahwa oh di sini terjadi perubahan itu dengan menggunakan turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama hanya menunjukkan bahwa ada perubahan, turunan kedua juga menunjukkan arah perubahannya, apakah dia naik, apakah dia turun. Dan di sini saya tidak akan bahas dengan terlalu jauh karena seingat saya sudah sempat dibahas di materi edge detection di spatial image processing, dan juga Anda bisa lihat di video kuliah yang ada di Scale untuk turunan matematikanya yang lebih lengkap. Jadi salah satu cara mudah untuk kita bisa mencari edge-edge ini adalah menggunakan filter atau kernel. Nah, untuk mengetahui bagaimana kernel bisa mencari perubahan-perubahan ini, kita mulai dulu dengan mencari titik. Nah, ini adalah Laplacian atau Laplacian of Gaussian filter. Dan di sini intinya, kalau kita lihat, nih, sebelum Anda menanyakan ini maksudnya apa sih 1 dan -8, intinya untuk setiap area yang kita lalui dengan kernel ini, kita ingin mengemphasize, meningkatkan perubahan di tengah. Jadi seandainya itu ada perubahan, tiba-tiba di sini nih ada titik nih ya, ada isolated points yang perlu kita deteksi, dia akan teremphasis, dia akan terboldkan ya, tersorot gitu jika kita gunakan kernel ini, dia akan semakin kelihatan.
Dan di sini kita dapat menggunakan Laplacian kernel seperti ini untuk mendapatkan titik seperti ini. Jadi walaupun di sini nggak terlalu kelihatan sama-sama putih semua, tapi menggunakan kernel itu kita dapat menemukan, oh ternyata di sini ada sesuatu, ada titik yang perlu kita bahas. Nah, kalau kita berangkat dari titik, kita dapat dong mengextend konsep tersebut ke dalam edge. Karena edge itu apa? Garis kan apa? Garis itu kan titik-titik-titik yang tersusun menjadi panjang ya. Jadi kita bisa mengextend konsep ini menggunakan line detection. Sama kita juga dapat menggunakan si Laplacian kernel tadi untuk mendeteksi line. Jadi intinya dia mendeteksi titik-titik-titik ya. Jadi sederet titik ternyata dia teremphasize di dalam sini kelihatan ya bahwa ini tersorot gitu loh, garis-garis ini semakin ditonjolkan gitu setelah kita lakukan processing menggunakan kernel ini. Kita lakukan konvolusi dengan kernel ini. Dan di situ langsung kita bisa dapatkan, oh ternyata ini adalah garis-garis yang terdeteksi oleh Laplacian kernel tersebut. Jadi salah satu pemrosesan yang terjadi jika kita melakukan kernel ini, kita pass over kernel ini terhadap gambar ini. Nah ini misalnya hitam lalu tiba-tiba ada garis putih, maka akan kelihatan loh bahwa di sini ada perubahan intensitas yang terjadi. Nah kalau tadinya kernel ini bisa yang sebelah kiri tadi itu Laplacian itu konsepnya adalah dia mencari titik ya, dia mencari titik dan karena dia mendeteksi titik yang tersusun dalam garis, jadi kedeteksi garisnya. Tetapi kita juga bisa loh menggunakan beberapa alternatif atau cara kernel lain yang secara spesifik bisa mendeteksi garis-garis arah tertentu. Contohnya di sini ini bisa menemukan garis horizontal, ini adalah garis vertikal dan seterusnya. Plus minusnya adalah kalau saya pakai kernel yang horizontal yang akan kedeteksi sama saya hanya yang horizontal ya, saya nggak akan bisa mendeteksi yang lainnya. Akan tetapi dia akan lebih menyorot garis-garis horizontalnya. Jadi lebih kelihatan lagi garis horizontalnya. Nah udah mirip ya dengan kernel-kernel yang ini, mungkin Anda sudah ingat bahwa wah dulu perasaan sudah pernah disorot, sudah pernah disebut oleh Prof. Aniati, ada beberapa kernel-kernel yang khusus untuk mendeteksi edge. Sudah pernah ya kita bahas di materi image processing di spatial domain. Ada kernel-kernel 2 dimensi yang sudah dikenal ya, sudah sering digunakan. Yang sempat disebut itu adalah Roberts, ada Prewitt, dan ada Sobel. Dan ini angka-angkanya ya intinya sih dengan adanya minus di atas plus di bawah dan 0 di tengah, kita ingin menyoroti garis-garisnya, kita ingin mengemphasize garisnya. Jadi mungkin artinya apa sih kenapa minus 1 dan 1? The point is bukan nilainya berapa, tetapi the point adalah ini intinya 0, ini lebih minus dan ini plus, sehingga dia dapat menyorot garis-garis yang ada. Dan kalau Anda lihat di modul yang ada di Scale, di situ ada jabarannya ya, ada 3 slide masing-masing untuk setiap hasil konvolusi menggunakan Roberts, Prewitt, dan Sobel. Tetapi yang akan saya sorot di sesi hari ini adalah perbandingannya saja. Jadi ini adalah hasil pass-through filter Roberts, ini adalah hasil Prewitt, dan ini adalah hasil Sobel. Nah, ini hasilnya beda-beda ya, kelihatan karena edge yang dapat dideteksi oleh Roberts dan yang dapat dideteksi oleh Prewitt dan Sobel itu tentu saja berbeda. Oke, jadi ini intinya Anda harus tahu bahwa beda. Bukan berarti kalau gitu saya jangan pakai Roberts ya Bu, enggak juga, ada juga tergantung tes dan konteks yang mungkin yang seperti ini yang dibutuhkan untuk konteks Anda. Jadi yang penting Anda tahu bahwa ketiganya akan memberikan hasil yang berbeda. Oke, beres dong ya Bu, kita langsung melakukan edge detection, saya punya filter, selesai ya. Ngapain sih, apalagi sih yang harus saya pertimbangkan ketika saya lakukan deteksi edge. Nah ini isu yang paling besar adalah edge detection itu kan dengan asumsi kita punya perubahan yang seperti ini, saya turunkan sekali dapat seperti ini, saya turunkan 2 kali, saya dapatkan secondary derivative seperti ini kan. Lah itu asumsi saya kalau garisnya seperti ini, edge-nya. Tetapi nyatanya kadang-kadang ini noisy.
edge kita tuh noisy, mungkin ya banyak ya faktornya ya, mungkin ada blur yang sudah kita pelajari sebelumnya, mungkin ada korupsi data dalam file digitalnya, sehingga kalau saya coba turunkan nih, saya dapatkan first derivative seperti ini, tetapi begitu saya coba turunkan second derivative, saya nggak dapat informasi yang signifikan untuk mengetahui perubahannya. Ini kalau saya tambah lagi noise-nya nih, bahkan first derivative-nya juga tidak dapat dilakukan. Ini udah agak hilang tuh ininya, signifikansinya sudah agak hilang. Nah, padahal kita kalau bekerja dengan image, kita harus berangkat dengan asumsi bahwa akan ada noise, karena sangat jarang ya ada citra ideal yang tanpa noise. Sehingga, ini ada tambahan. Nah, sehingga kalau gitu ada crucial step yang perlu kita lakukan sebelum kita bisa melakukan edge detection, yaitu kita biasanya setiap edge detection test itu biasanya selalu dimulai dengan smoothing, yaitu menghilangkan noise, baru kita cari edge points, lalu bisa diproses lebih lanjut dengan edge localization. Contohnya untuk suatu visualisasi, nah ini contohnya nih ya, ini adalah original image kita, ini adalah original image saya, lalu ini adalah hasil gradient image di bagian arah X, jadi horizontal, lalu ini adalah yang Y direction, jadi yang vertikal. Nah ini ketemu nih edge-edge-nya ya menggunakan filtering, lalu saya gabungkan untuk mendapatkan semua edge gradient. Nah, di sini dapat dilihat terutama nih di area-area ini nih, kelihatan ya temboknya ini nih. Karena saya kelihatan ya, di temboknya ini nih, kelihatan masih bertekstur. Jadi belum sempurna menjadi satu region nih. Kan harusnya ini satu area ya yang homogen ya. Jadi masih sedikit noisy. Nah, jadi ada caranya yang dapat dilakukan untuk membantu, yaitu dengan melakukan smoothing terlebih dahulu. Jadi citra yang tadi aslinya saya smoothing dulu, sehingga ketika saya lakukan deteksi edge, yang terdeteksi hanyalah edge-edge yang penting atau edge-edge yang signifikan, sehingga kalau kita lihat hasil akhirnya ini jauh lebih halus dan jauh lebih homogen area, misalnya di tembok ini yang tadinya nggak kedeteksi tuh ya, masih noisy, kita sudah dapat mendeteksi dengan lebih tepat area homogennya di sini. Nah, jadi alternatif lainnya adalah kalau saya nggak mau repot smoothing di depan, saya juga bisa melakukannya di akhir. Jadi ini kan hasil dari hasil dari edge detection yang tadi paling depan tadi yang masih noisy. Bisa juga setelahnya saya coba threshold. Ini kan beda ya nilai edge-nya ya, ada yang benar-benar tajam, ada yang abu-abu. Kalau saya threshold lagi, lalu saya bisa juga sih melakukannya belakangan untuk mendapatkan garis-garis yang Oke, jadi ada seseorang yang namanya John Kenny yang mengusulkan suatu bisa dikatakan framework ya atau algoritma ya, Kenny Edge Detection, atau kadang-kadang kalau di literatur bisa juga dicari Kenny Edge Detector ya, kadang-kadang keduanya istilahnya bisa di Google dua-duanya. Dan intinya dia punya algoritma yang beberapa step. Jadi intinya sebenarnya sama ya, deteksi edge menggunakan filter sama, akan tetapi dia melakukan maximum suppression untuk menghilangkan noise. Jadi intinya dengan algoritma atau framework yang dia ajukan, dia dapat errornya low, artinya yang benar-benar ditemukan adalah edge yang signifikan saja, dan juga terlokalisasi atau terletaknya juga baik, dan overall Kenny Edge Detector itu dianggap superior ya dibandingkan dengan edge detector yang sekedar filter-filter yang sebelumnya kita ketahui. Jadi untuk turunan algoritma lengkapnya Anda bisa lihat di slide atau di video, dan hasilnya intinya dia akan mendapatkan dia akan bypass ya isu-isu yang mungkin muncul ketika kita hanya melakukan filtering. Mungkin ada edge yang tertinggal, mungkin ada edge yang tidak sempurna. Dia akan bypass itu semua sehingga menggunakan Kenny Edge Detector atau Kenny Edge Detection, saya secara otomatis bisa mendapatkan garis-garis yang sempurna. Plusnya lagi, Kenny Edge Detection ini biasanya sudah terimplementasi dalam library Python, MATLAB, dan lain-lainnya, sehingga kita tinggal pakai saja. Oke, sampai sini ini kita sudah bahas tentang yang edge saja ya, dan yang discontinuity, dan akan kita lanjutkan ke yang based on similarity.
Seperti yang sudah dibahas di depan, selain mencari batas-batas, kita juga bisa fokus kepada regionnya sendiri. Jadi pokoknya yang mirip-mirip itu boleh kita anggap satu region. Ada dua cara atau dua approach yang bisa digunakan. Yang pertama based on distribution dan yang kedua based on region. Kita akan bahas dulu yang based on distribution. Oke, distribution ya, kita udah bahas ya sebelumnya ya, bahwa distribusi nilai-nilai pixel yang ada, nilai-nilai intensitas yang ada pada gambar, bisa kita gambarkan menjadi histogram. Jadi ini distribusi frekuensi ya, jadi ini basisnya dari StatProp, kita punya frekuensi nilai intensitas yang banyak, kita bisa tampilkan sebarannya menggunakan suatu histogram. Nah, kalau saya punya hasil histogram seperti ini, misalnya ya, dengan mudah saya dapat membagi, oh ternyata saya punya intensitas-intensitas yang nilainya tinggi, dan ini adalah intensitas-intensitas yang nilainya rendah. Gampang ya, saya tinggal tentukan ada suatu threshold di mana saya anggap, oh pokoknya kalau lebih dari nilai ini dia area yang dark, dan yang lebih rendah dari ini dia adalah area yang, yang lebih tinggi itu yang light, yang lebih rendah itu yang dark. Dengan demikian, gambar saya bisa secara otomatis ter-threshold yang satu gelap, hitam, satu putih. Dan di sini saya bisa langsung mengambilkan nilai 1 kalau dia lebih tinggi dari threshold, atau 0 kalau dia lebih rendah dari threshold. Nah, si T ini nih, tempat kita melakukan pemisahan atau thresholding ini, bisa saja saya tetapkan, satu, pokoknya nilai T-nya nilai 122 misal. 122 sih aneh banget, 225. 112 gitu biasanya. Itu berarti lebih rendah itu hitam, lebih tinggi itu putih. Tetapi kadang-kadang gambar kita juga nggak konstan kan, ada yang lebih terang di area mana, ada yang lebih gelap di area mana. Saya juga bisa membuat mendetermine si T itu berubah dari area mana-mana. Jadi pas lagi di pojok kiri atas T-nya berapa, pojok kanan atas T-nya berubah. Dan ini juga dinamakan local atau regional thresholding. Jadi ada dua cara ya, either yang global atau yang regional. Jadi bisa T-nya di sini. Nah, bagaimana kalau nggak jelas? Kok tadi kan clear ya, ada yang rendah-rendah nilainya, ada yang tinggi-tinggi nilainya. Gimana kalau enggak? Kalau sebaran saya beda-beda gimana? Peak-nya banyak bagaimana? Kalau gitu saya bisa dong menggunakan lebih dari satu threshold. Saya bisa tentukan T1 dan T2 contohnya, dan saya bisa berikan nilai tertentu. Dan saya bisa determine ini berapa. Misalnya ya, kalau dia lebih paling rendah ya di bawah T1, saya kasih nilai 0, dia hitam. Lalu kalau dia lebih tinggi dari T2 sebelah sini, saya kasih nilai 1, yaitu putih. Lalu kalau yang di tengah-tengah saya kasih nilai abu-abu 100, misalkan nilai pixelnya. Sehingga saya akan dapat 3 region yang berbeda. Nah, ini adalah thresholding yang sangat-sangat simple. Tetapi dalam banyak aplikasi, this is all you need. Ini bisa untuk melakukan thresholding. Tetapi sangat jarang ya thresholding itu dilakukan sendirian. Jadi dia isolated, oh pokoknya gambar saya threshold selesai. Jarang ya. Tetapi ini adalah yang sesimpel ini, histogram thresholding ini is a very good starting point ketika Anda mau melakukan segmentasi citra. Tetapi seperti yang sudah pernah kita bahas tadi di paling depan, isunya itu terjadi ketika ada noise atau illumination-nya tidak seragam, ada yang lebih terang di sebelah kanan, di sebelah sini nih, dan ini agak lebih gelap di sebelah sini. Dengan demikian, saya tuh nggak mendapatkan histogram yang mudah untuk disegmentasi atau mudah untuk di threshold. Dan disinilah yang nyatanya kebanyakan gambar tuh seperti ini, tidak ada yang sesempurna. Di paling kiri ini yang ideal ini, sehingga sangat sering kegagalan terjadi ketika thresholding karena isu-isu. Oke, jadi gimana dong caranya kalau memang nggak bisa? Nah, saya kalau mau melakukan thresholding, yang paling penting adalah saya menentukan tempat batas antara gelap dan terang, atau batas antara putih, abu-abu, dan hitam. Pokoknya batas-batasnya itu T-nya dari mana. Kalau kelihatan kayak gini gampang ya, saya bisa tahu, oh di sini nih 129 nih kayaknya di tengah. Nah, tetapi sebetulnya pemilihan nilai T ini itu yang paling ideal untuk mendapatkan hasil yang paling crisp, hasil yang paling bagus,
itu up for debate. Saya bilang, oh di sini 127 paling sempurna, tetapi bisa saja ya saya geser aja dikit ke kiri 120, itu akan mempengaruhi hasil kualitas gambar. Jadi untuk menentukan nilai T ini, tidak sesimpel itu. Masa iya sih setiap gambar mau saya plot histogramnya, saya pilih secara manual 120, terus saya plot lagi histogramnya, oh kali ini 150. Itu very time consuming. Tentu saja kalau kita mau mengembangkan sistem pengolahan citra, kita tidak akan memilih opsi yang semanual itu. Jadi ada nih si Otsu namanya, yang mengusulkan cara atau Otsu's method untuk menentukan si nilai T itu seperti apa. Nah, secara umum Otsu's thresholding itu adalah dikembangkan untuk binarization. Artinya apa? Dia nganggap cuma ada dua kelas, yaitu 0 dan 1, yang hitam dan putih. Jadi yang basic yang dikembangkan oleh Otsu itu tidak mempertimbangkan multi thresholding, hanya satu, jadi cuma ke gelap dan terang. Nah, dia mengembangkan suatu algoritma yang menemukan pokoknya ini adalah T yang paling baik yang dapat Anda gunakan untuk membagi gambar Anda menjadi area gelap dan area terang. Caranya adalah dia melakukan minimization, meminimize within class variance. Jadi kelas yang dalam satu yang kita kategorikan gelap itu, di dalam satu kelas itu variance-nya minimum, tetapi antara dua kelas variance-nya maksimum. Jadi sebisa mungkin kita pisahkan. Jadi kalau saya mau jabarkan secara step by step. Nah, ini saya sarankan untuk tautan ini nih bisa dilihat untuk melihat Otsu's method step by step. Jadi misalkan saya punya intensitas 6 level. Ada 6 level of intensity, histogramnya kan seperti ini ya. 0 sampai 5 seperti ini. Karena cuma 6 level. Biasanya kalau kita bekerja itu biasanya 8 bit jadi 256 ya. Tapi di sini contohnya 6. Contohnya, kalau saya ambil threshold saya T3, nah maka saya akan kebagian membagi histogram ini menjadi dua. Ini ada background dan ini adalah foreground. Karena ini di bawah 3 dan ini adalah lebih besar dan sama dengan 3. Nah, untuk memastikan bahwa saya memaximize variance antar kelas, lalu saya dapat menghitung weight atau probabilitas dari background saya dan foreground saya. Kelihatan nih sebetulnya dilakukan hanya weighting ya dari masing-masing frekuensinya dirata-ratakan. Jadi frekuensi rata-rata. Kemudian saya bisa hitung variance dari masing-masing kelas ini. Ini sebetulnya hanya basic statistics untuk menghitung variance dari grup frekuensi. Saya hitung lah ya si variance untuk background dan variance untuk foreground. Lalu dengan menggunakan itu saya juga dapat mengkomputasi within class variance. Jadi ini, within class variance. Jadi saya ingin menghitung bagaimana agar within class-nya, jadi satu kelasnya itu tuh variasinya sesedikit mungkin. Saya bisa hitung seperti ini. Maka saya kemudian bisa mencari untuk semua possibility T saya, kan saya bisa aja ya threshold di 0, threshold di 1, 2, dan seterusnya. Saya ingin mencari yang mana yang within class-nya itu minimum. Nah, di gambar yang saya tunjukkan di sini, saya ngambil contoh T sama dengan 3. Saya perlu mengulang untuk T sama dengan 0, T sama dengan 1, dan seterusnya semuanya. Lalu saya hitung kalau T-nya saya sama dengan 0, ini within class variance saya berapa, dan ternyata minimumnya itu terjadi ketika T sama dengan 3, maka memang betul si nilai T sama dengan 3 inilah yang paling optimal untuk melakukan thresholding gambar ini. Jadi si Otsu akan melakukan itu for us untuk mendapatkan nilai T yang paling optimal. Tetapi tentu saja it does not always work. Ada juga kasus di mana Otsu's method itu bisa gagal, terutama ketika noise yang ada itu sangat besar dan objeknya cukup kecil. Dan disinilah terdapat kesulitan si Otsu's method tidak dapat melakukan thresholding yang baik. Untuk membantu proses Otsu's method, kita bisa melakukan edge detection duluan. Jadi saya bisa edge detection dulu, baru Otsu's. Dan dengan demikian saya dapat melakukan thresholding lebih tepat. Jadi instead of seperti ini,
lalu saya nggak bisa lakukan OTSU, saya bisa lakukan edge detection dulu, baru bisa dibagi. Note, kalau dalam contoh ini, saya tuh kehilangan bentuk ya, bakteri kelihatan bentuk, tetapi saya bisa menghitung ada berapa. Makanya balik lagi ke tes kita tuh apa? Kita lagi ngitung kah? Lagi ngitung area kah? Mungkin seandainya saya ingin dapatkan bentuk yang sempurna, bukan inilah solusi yang paling tepat untuk saya gunakan. Selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, OTSU itu dikembangkan untuk binary segmentation saja, jadi hitam putih saja. Akan tetapi kita dapat melakukan pengembangannya untuk melakukan multiple global thresholding dengan OTSU method. Jadi ini adalah ekspansinya, sehingga kita dapatkan, untuk gambar ini saya dapatkan segmen 1, segmen 2, dan segmen 3, dan demikian pula. Demikianlah yang tentang similarity dan distribution based segmentation. Saya akan lanjutkan kembali, tinggal sedikit lagi sebetulnya. Jadi terakhir untuk principle segmentation itu kita masih berangkat dari mindset mencari kemiripan. Jadi yang paling pertama tadi kan perbedaan, dan ini masih tentang persamaan. Dan di sini kita berdasarkan region atau bentuk ya. Jadi kita asumsikan bahwa ada objek-objek gitu biasanya. Lalu kita akan menyempurnakan bentuk tersebut. Jadi ada beberapa method yang dapat digunakan untuk region-based segmentation. Jadi yang pertama ini dinamakan region growing. Jadi seperti namanya ya, kita menumbuhkan region mulai dari titik-titik tertentu. Nah, jadi ini adalah approach yang bottom up, atau dari unit terkecil ke unit terbesar, dan unit terkecil dari suatu gambar itu adalah pixel ya. Jadi yang pertama adalah kita tentukan beberapa seed, beberapa titik-titik permulaan sebagai inisialisasi. Dan di sini ada beberapa cara juga untuk melakukan inisialisasi. Dan di sini kita mau mencari homogenitas menggunakan 4 atau 8 tetangga, 4 or 8 neighbors yang udah kita bahas di awal semester. Jadi kita mulai dari satu titik nih ya, lalu kita lihat ke tetangga-tetangganya. Misalnya saya pakai 4 ya, berarti saya harus lihat ke pixel ke atas, pixel ke bawah, pixel ke kiri, dan pixel ke kanan. Kalau saya sedang pakai 4 neighbors. Lalu saya cek dari atas apakah dia masuk ke threshold untuk perbedaan dengan seed tadi. Jadi apakah perbedaan antara pixel atas dan pixel seed saya itu di bawah threshold, cukup mirip atau tidak? Kalau iya, oke, kita bergabung menjadi satu region, kiri dan kanan dan bawah dan seterusnya. Dan kalau saya udah tambahkan nih yang tadi misalkan memenuhi udah atas bawah kiri kanan ikut, oke, lanjutkan 4 neighbors lagi dari setiap titik tadi, kita lanjutkan ke atas, ke bawah, ke kiri dan kanan. Apakah memenuhi kriteria kemiripan yang saya tentukan dari awal? Dan kalau iya, maka saya tambahkan kepada region saya growing, saya tumbuhkan region saya sampai dia berhenti ketika neighbors-nya tidak lagi memenuhi kriteria of uniformity ini. Jadi kalau dia cukup mirip, kita merge, kita jadikan region, jika tidak, ya kita ignore, tidak termasuk ke dalam region kita. Nah, kriteria uniformity ini tuh kita yang menentukan dari awal. Jadi kita bisa gunakan misalnya pokoknya kalau pixel-pixel yang ada di sekeliling itu beda intensitasnya lebih dari kurang dari 5 gitu, maka saya gabungkan dia jadi satu. Dan nilai 5 ini ya saya lagi yang menentukan gitu. Jadi pokoknya yang mirip-mirip saya mau jadikan satu. Jadi contohnya adalah ketika kita lakukan, nih ada opsi nih gambar input seperti yang di atas ini, lalu di sini kita buat histogramnya dan menggunakan OTSU thresholding, kita dapatkan hasil thresholding, binary thresholding seperti di kanan ini. Kelihatan ya bahwa tidak terlalu sempurna ya bentuk-bentuk yang terdeteksi ini. Nah, kalau sebagai alternatif dalam contoh ini kita dapat gunakan region growing dengan pertama saya tentukan seed seperti ini. Kemudian saya lakukan region growing dan dapat dilihat bahwa hasil segmentasinya ini lebih mirip dengan bentuk yang sedang kita cari dan lebih baik gitu ya bentuk-bentuknya dibandingkan dengan hasil OTSU. Jadi mungkin kayak tadi seperti saya katakan,
tergantung task kita. Kalau saya butuh bentuk yang sempurna, mungkin region growing lebih tepat dalam kasus tertentu. Tetapi kalau saya mau menghitung saja ada berapa, mungkin thresholding juga cukup. Jadi saya nggak bisa bilang ya bahwa region growing lebih tepat untuk apa, karena tergantung apa yang sedang Anda kerjakan. Mohon maaf, kerjakan. Oke, kalau yang tadi region growing kita mulai dari unit terkecil ke makin besar, kita juga bisa lakukan opsi sebaliknya, top down. Jadi kita mulai dari unit terbesar yaitu citra, lalu menggunakan kriteria uniformity juga bisa kita tentukan sendiri, lalu kita split gambar kita, selama dia masih mirip kita satukan dia jadi satu. Jika dia masih mirip saya biarkan, kalau dia tidak mirip saya buang. Dan di sini ini contoh ini saya rasa tidak harus menggunakan quad tree, tetapi ini sangat mudah dipahami ya, membagi jadi 4, bagi jadi 4, bagi jadi 4, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan objek atau region yang seragam. Perlu diingat bahwa pada kenyataannya biasanya region splitting itu kemudian di follow up dengan merging ya. Jadi di merge lagi yang tadi udah kedeteksi kan mungkin ada di sini dan di sebelahnya kita merge jadi satu lagi. Jadi kita merge any adjacent regions kalau tadinya sebelahan. Jadi selama dia sebelahan kan karena tadi kita split jadi quad. Kalau dia quadnya sebelahan tetapi ternyata dia tetap memenuhi kriteria uniformity, kita satuin aja. Lalu kita stop ketika tidak bisa merging lagi. Jadi visualisasinya seperti ini. Nah, jadi saya ini kelihatan ya bahwa gambarnya itu mungkin dari gede dibagi dan seterusnya sehingga kita dapatkan hasil region splitting seperti ini, dan demikian pula dengan original image yang ini juga kita dapatkan hasil region splitting seperti ini. Lagi tergantung task Anda, mungkin ada yang lebih tepat menggunakan region splitting dan ada yang lebih tepat menggunakan region growth. Mohon maaf sebentar. Oke, terakhir. Nah, ini udah nyambung ya ke pertanyaan Lucky tadi. Nah, apa sih bedanya dengan clustering? Kebetulan yang tadi ditanyakan Lucky mirip banget ya dengan clustering. Dan di sini kita akan bahas beberapa alternatif atau metode clustering yang bisa digunakan untuk melakukan segmentasi. Oke, jadi di sini ada visualisasi, jadi suatu citra misalnya seperti di kiri ini, dan kita ingin melakukan clustering. Jadi saya ingin mengelompokkan area-area yang mirip-mirip menjadi satu cluster. Nah, kalau saya pakai cluster yang banyak, mungkin pengumpulannya jadi seperti ini. Kalau saya pakai jumlah cluster lebih sedikit, mungkin clustering yang terjadi seperti ini. Jadi lebih mirip ya dengan gambarnya. Jadi ini adalah variabel yang juga perlu ditentukan. Saya mau bikin cluster berapa banyak? Mau bikin 1000 kah? Mau bikin 500 kah? Dan angka yang kita tentukan tergantung lagi dengan apa yang kita lakukan, tes kita, dan juga dengan citra yang kita pakai. Jadi tergantung juga ke citra yang kita pakai. Nah, pengelompokan menjadi kelompok-kelompok ini juga kita bisa tentukan menurut kriteria tertentu. Bisa kita gunakan similaritas tentang warnanya, tentang intensitas grayscale-nya, dan juga bisa gunakan distance. Kenapa di sini kita coba masukkan kategori kriteria distance adalah karena pada kenyataannya tidak terlalu masuk akal kalau saya punya region 1 misalnya di sini, dan ternyata ada 3 pixel di sebelah sini yang juga masuk ke dalam region 3. Karena kalau kita lakukan clustering dan saya hanya menggunakan pixel sebagai data point, kalau warnanya yang di sini sangat dekat dengan warna yang sebelah sini, yang terjadi adalah saya akan punya region 1 di sini dan region 1 3 pixel di sebelah sini. Padahal tidak logis ya dalam suatu gambar saya punya satu region kok kepisah-pisah. Kan nggak gitu. Jadi kita juga perlu nggak perlu sih, kita juga dapat mempertimbangkan distance atau jarak antar pixel. Salah satu contoh clustering method yang menginkorporasi kedua hal tersebut adalah simple linear iterative clustering atau SLIC. Ini yang saya citasi 2012 ya, tetapi seingat saya sudah ada paper baru yang keluar tentang pengembangan SLIC ini 2017 apa 2018 saya agak lupa, dan nanti coba deh saya carikan.
dan mungkin lebih up to date tentang pelaksanaan penggunaan algoritma Slick ini. Jadi dalam Slick ini kita mau melakukan clustering. Saya mau clustering area-area yang ada di dalam gambar menjadi area-area yang kecil, yang dekat. Dan tujuannya adalah karena saya ingin membuat kelompok-kelompok menjadi super pixel. Dan di sini kita gunakan dua kriteria, color difference, perbedaan warna, yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan juga jarak pixel. Dan di sini dapat dilihat bahwa kita dapat melakukan segmentasi nantinya menjadi super pixel area tertentu. Kalau saya lagi pakai banyak cluster ya jadinya kayak gini. Kalau saya pakai less cluster saya jadi seperti ini. Kalau saya pakai less cluster lagi jadi seperti ini. Jadi tergantung juga ya berapa banyak cluster yang saya pakai. Dan pada akhirnya untuk finalisasi objeknya ya biasanya ini nanti di merge lagi jadi objek. Jadi algoritmanya, ini saya coba tunjukkan satu persatu. Yang terjadi adalah kita lakukan inisialisasi cluster center atau perwakilan cluster, dan dapat dilihat fitur yang digunakan sebagai perwakilan cluster center adalah warna, LAB yang sudah kita pelajari ya di color space LAB, dan juga lokasi X dan Y. Jadi tempat pixel ya, indeks pixelnya ada di mana. Lalu ini kita inisialisasi dulu untuk semua pixel, ada distance dan label. Jadi kita inilah ya, kita nulkan dulu lah ya, tapi nggak ada nul ya. Jadi kita berikan distance yang infinite dan labelnya -1 belum kita labelin. Dan ini inisialisasi. Kemudian untuk setiap cluster center kita periksa untuk setiap cluster center, kita cari pixel-pixel di area dekat. Jadi areanya cuma 2S kali 2S di sekeliling seed tadi. Nah, S ini juga variabel yang bisa kita tentukan. Mau berapa nih ukurannya? Mungkin 2 kali 40, 2 kali berapa itu beda, itu perlu dipertimbangkan kembali. Kemudian kalau dia memenuhi kriteria distance yang kita mau, kan distance-nya tadi menggunakan LAB dan XY. Jika dia memenuhi, maka kita tentukan, oke, sekarang dia masuk ke dalam label kelas CK tersebut, dan seterusnya sampai kita menemukan suatu stop kriteria. Nah, di sini kelihatan di dalam algoritma yang diajukan di Slick, dia menggunakan error ya, jadi sampai error ada minimum di bawah suatu threshold tertentu. Tetapi kita juga dapat menggunakan stop kriteria lainnya, misalnya ini pokoknya berapa iterasi, 1000 iterasi atau lain sebagainya. Ini juga perlu dipertimbangkan ketika kita mau menerapkan ini ke dalam suatu skala yang lebih besar. Mungkin kalau mau diteruskan sampai E-nya lebih kecil dari threshold, mungkin tidak tercapai, mungkin kita tidak punya computational power untuk itu, kita bisa batasi menggunakan stop kriteria yang berdasarkan dengan jumlah iterasi. Dan hasilnya yang terjadi adalah ketika saya punya gambar seperti ini, saya dapat mendapatkan area-area seperti ini. Ini adalah hasil segmentasinya. Kalau saya tidak salah ingat, menggunakan 500 cluster. Tentunya kalau saya tadi pakai 1000 cluster atau 20 cluster, itu akan beda lagi. Dan sepertinya